Jadi ya komelo ki mak guru tata cara sholat, belajar sama ulama fikih. Mau tahu cara khusyuk dalam sholat, belajar sama ulama kalbu, ulama mursyid. Jangan kepikir onrotona mega tau me khusyuk Allahu Akbar. Denulai, nah bukan gerakan ini yang menyebabkan kita khusyuk, tapi memahami hakikat itu baru bisa. Masih pahami? Ya kong kasih netro tanontong, kaitan digarakanna, tapi tidak tahu alur ceritanya, pasti kita tidak bisa rasakan. Tapi aku iris saja alur ceritanya, namun ni palakunna, tatatoki kadang masih nyawai. Kenapa? Karena kita tahu alur ceritanya. Begitu juga sholat. Ya kong tahu malasa, kemudian makan obat, orang itu tidak bersyukur. Tahu deh na syukur itu kumalasa nan repak murah. Itu kupur nikmat. Magai Nabi tamakada. Sehari semalam umatku ditimpa penyakit. Si tau dosana nasussu ko Allah Ta'ala. Coba, itu hadis sahih. Siwan nimi umatku nakan nalasa, si tau dosana nalagda po Allah Ta'ala. Berarti ya ko malasa ki, malagda dosa. Ya ko makmurai, berarti tidak bersyukur karena dosanya tidak terhapus. Coba. Makanya Imam Al-Ghazali, kalau buka kita nah sejarahnya Imam Al-Ghazali menangis perih kodena malasa lalana sulangnya, takut kalau Allah melupakan dia. Ia tahu nama malasa, dia sujud syukur bahwa Allah masih mengingat aku. Mape nang kamakada alam nasara sibala liila fi Quraisy. Oh okui kita nih Imam Al-Ghazali ko yet. Maka dari Imam Al-Ghazali nigi tahu masam paja sunnah subuh rakaat pertama na baca alam nasra, rakaat kedua li ila fi Quraisy degaga tahu di solagin ko tahu dinomo. Pejabat pemerintah yang orang mau jatuhkan, amalkan ini, tidak akan orang berhasil merusak kita. Ya rona Pak Gurong yang Imam Al-Ghazali. Ya rona lihat angkat tahu makan apa yang kasihan agak. Yang pertama kuliah yual kafirun, rakaat kedua kuliah Allahu katalu. Oh itu ada di kitab Hasinatul Asram. Siapa yang sholat sunnah subuh, kuliah yual kafirun rakaat pertama sesudah Fatihah, al-ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, maka padai apalan naku masjidat kai ulawa pada rajan nalino. Itulah makna rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muftahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomalebita yang mewakili Bapak Wali Kota Parepare, yang saya hormati dan saya muliakan yang mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare beserta seluruh jabat yang sempat hadir, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa dan seluruh hadirin wal hadirat, terkhusus kepada para imam dan pegawai syara, dan terkhusus lagi kepada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, dan juga kepada ibu-ibu majelis taklim. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah antusias ibu-ibu pada malam hari ini luar biasa. Syukuruki maraja Bu na pasita rupa kipong Allah Ta'ala dalam acara yang insya Allah ini adalah salah satu jalan untuk bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Silina tamatapa na po Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir. Saya pakai bahasa Bugis ya? Iya, alhamdulillah. Oh, juga ada dari Bapak Kapolres ya. Wakili Bapak Kapolres, alhamdulillah hadir bersama-sama kita. Pertama, ia jama-jamange angkai ija marilalan na yawan niwe dengan istilah peringatan Maulid. Detu na yamananna tawe sepakat bahwa ini adalah perbuatan yang baik. Jadi sisa piupakoli ia tajamai ia wanewe angka 23 sila surah salata mangga ia jama-jamata adalah perbuatan yang tidak baik. Nasabak nanggai adalah perbuatan bid'ah. Nah ia komakadai tawe bid'ah capakna pasti neraka. Nasabak kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi ya ko angka anu baru ipakangka, ia tu anu baru pasti pusa, na ia tahu pusa itu oke neraka. Jadi ya ko iya pakai sependapat kia pendapat sinin na angka kuilala masigi termasuk pacar mai isa neraka. Iya, ya ko iya pendapat tak pakai, no? Tapi yakin nggak iya hadere emang maulu tanya irona pakai. Nah. Kenapa? Sebenarnya dalam agama itu simpel sekali. Ia rotaude nama maulu mitau ipakan ke agaga nasabari na tamaranaka. Ia to si tau maulu malakda imario marannu pakan ke jama-jamang ia wat dingin nasabari na tama suruga. Itu kira cede masih salana. Jadi ia rotaude nama maulu mitau iko ia jama-jamangnya nasabari na tamaranaka. Tapi ia to si tamam maulu ia to si jama-jamangnya nasabari nawading melo tama suruga. Jadi mama ada tu tak pakai waktu ro tak pakai. Gitu. Maka dia aja tak pasal ya rode na maulu. Tapi ia tetap cinta kepada Nabi. Ia tamam maulu aja tetap pasal. Magai. Karena dalam agama ini memang tak pakai telu.
angka yasak kajian Islam, angka kajian iman, angka kajian ihsan. Iya kok kajian Islam hukum-hukum, ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda, dan mungkin sih di pendapat. Nah sebab puang Allah Ta'ala maka dah walizalika halakahum makume matokoro pancanya. Ini katu makoko apa ya? Maga hukumna nareko paboto masumbango komisi. Pas sabu-sabu masumbango ke pesantren. Bagaimana? Mabangu masigi ki nangka isa makada nu masalah na sumbangan. Kalau ulama fikih empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal semua mengatakan itu haram, tidak boleh diterima. Ya nangka panitia masigi terima sumbangan na sangi di masalah, ya kepa inakan na palu-palu mati itu. Kepa inakan na palu-palu. Sebab magai madosay nisang anu masalah na tarimay. Yang kedua si kongkoloi menerima yang haram. Yang ketiga na caripay onro mapacingnya. Yang keempat dia nak barakak pakasilin na gara-gara lena. Coba. Tapi coba gare ulama yang baru-baru meninggal kemarin, Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, ulama kontemporer. Aganasan, ia ko paboto masumbang ala lalu. Aja mu tolak. Jangan ditolak. Nasaba ia ko paboto masumbang mu tolak, napake boto, napake masabu-sabu, napake macule makunrek, pede megay dosana gara-gara iko. Apa ia ko mualay dina dena tu nabotorag. Maka ambil sedekahnya kemudian pasalai, jangan digabung, bikinkan kotak sumbangan napa boto. Kira-kira makor. Kapan dipakai? Jangan masukkan ke dalam masjid. Ya koma bangun WC ki pakai di situ. Bangun pagar pakai di situ, jangan masukkan ke dalam masjid. Ini makanya fikih nih, fikih. Termasuk Imam Malik dengan Syafi'i tidak pernah sepakat. Tidak. Banyak ulama tidak sepakat. Maka Imam Malik kalau ada orang makan, ya kau angka tahu sengaja mandre, kau ramalangi pada siang hari, maka kafaratnya mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan 1 hari diganti, tapi 2 bulan berturut-turut. Itu Imam Malik. Kenapa? Imam Syafi'i tidak. Abu Hanifah tidak. Dia mengatakan kalau dia makan 1 dia ganti, kalau 1 yang batal. Tapi kalau Imam Malik tidak, mesti 2 bulan. 2 bulan penguseleng, alasan namagai. Maka Imam Malik larangan itu berlaku untuk semua. Bukan hanya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, batal puasanya, dia harus ganti 2 bulan. Tidak, makan juga demikian. Apa makare magai? Angka tau matuk makalasi. Botim paru. Nalah ramalang. Akan napi kau? Mandre jolo napa berhubungan. Berarti cik di minatolay. Coba. Tapi kiri gare. Karena berhubungan di siang hari kalau batal puasa, hubungannya menyebabkan puasa batal, iselai 2 pulang. Tapi ya komandre jolo napa berhubungan, berarti cik di minatolay. Maka Imam Malik mandre berhubungan sama-sama dia harus ganti 2 bulan. Supaya orang tidak mengakali agama. Coba itu fikih. Walaupun ulama lain tidak sepakat. Coba. Makanya ya kau fikih pasti berbeda ki. Jadi ajar kemala saulu. Iman Syafi'i ya kong kamanu na foto na lupa-lupa na patagere itu haram. Walaupun kau sembeli tetap haram. Kenapa? Namode mugere imate toh, makalasi mompai mugere. Iya. Kan prosesnya menuju kematian. Jadi kode mugere tetap imate. Berarti engkau hanya mengakali sehingga kau menyembeli. Maka hukumnya pada saat itu adalah haram. Kau sembeli atau tidak sembeli tetap haram. Syafi'i. Maka Imam Malik salamat kedomopi manu berarti tuomopi. Gerei ya kong kadaram mitio kau bakas sembelihan berarti dia sah dimakan. Coba. Oke kami terpakai. Hah? Imam Malik. Oh ya kau nak manu Imam Syafi'i.
Ya kumanulopoi mamadi. Kalau hukum ini diberlakukan, ini bahaya Pak. Magai, coba lihat. Penyembeli ayam potong di pasar. Madari nagere manue. Kedomo pinapengi tamu kue peleh. Jika Syafi'i kita pakai, maka itu perlu hati-hati. Kalau Imam Malik kan dihitung terakhir. Ya kok kedomo pinapengi tamu berarti itu bangkai. Atau mugere inapa si tandra, maka itu bangkai. Karena si tandra mina mate. Kalau Syafi'i yang dihitung yang pertama. Kalau sembeli, maka itu sudah hukum. Coba gede. Itu bahayanya kalau tidak paham fikih. Denawat di pasigaru-garu ya. Kajian Islam, kajian fikih, itu ulamanya disebut fuqaha. Naik satu tingkat, namanya kajian iman. Iman itu lari ke tauhid. Makanya ulamanya bukan fuqaha, tapi disebut dengan istilah murabbi. Beda. Di sini lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Hukuman ini. Lagi kajian ini, akidah nunriyah. Denawat digat kepikir tamokoro, pasti pakai wangi. Nggak boleh juga kajian adab dikasih turun ke tauhid. Sekarang kan banyak sungkeman dengan orang tua musyrik. Kenapa? Karena adab dia tarik ke tauhid. Ini bahaya. Hormat kepada bendera musyrik. Kenapa? Karena adab dia tarik ke tauhid. Coba. Ya kok makadaki sini na yakinnya papole manfaat itu musyrik aja tandre Pak Burah. Jangan pakai ATM. Iya. Coba gere Pak. Makanya agama ini ditempatkan pada tempat kajiannya. Aja lalu ke pasigaru. Tasawuf turun ke fikih jadi masalah. Fikih ditarik ke tasawuf jadi masalah. Biarkan fikih pada posisinya, biarkan tauhid pada posisinya, biarkan adab pada posisinya. Ya kok anak psikolog bawi liman naguruna itu takzim, itu adab. Jangan anggap itu tauhid. Selesai persoalan. Magini yuk bahas ya, angka kaitan si mamatu mamaulu. Supaya kita tahu betul kenapa ulama lakukan, kenapa ulama perbuat itu. Ini penting. Apa yang adeno kui bahas make Pak Manrasaki. Ulama tauhid itu berdialog terus karena itu akidah. Naik satu tingkat disebut dengan kajian ihsan. Itulah tasawuf adab. Ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut dengan mursyid. Yang itu nampai ulama tarekat disebut dengan mursyid. Jadi dia nak ada fuqaha. Jadi ya komelo ki mak guru tata cara sholat, belajar sama ulama fikih. Mau tahu cara khusyuk dalam sholat, belajar sama ulama kalbu. Ulama mursyid. Jangan ke fikih. Onrotona mega tau me khusyuk. Allahu Akbar. Dinulai. Nah bukan gerakan ini yang menyebabkan kita khusyuk. Tapi memahami hakikat. Itu baru bisa. Mesti pahami. Ya kong kasinetro tanontong kaitan digarakanna tapi tidak tahu alur ceritanya pasti kita tidak bisa rasakan. Tapi ya ku irisannya alur ceritana namoni ga palakunna tatatoki kadang masih nyawai. Kenapa? Karena kita tahu alur ceritanya. Begitu juga sholat. Pahami kira-kira? Saya usaha semaksimal mungkin mengambil usaha bahasa sederhana supaya magampang kita paham. No. Pak ternyata ya rogi kode kata lologa ini tuh rogi. Jadi saya begini istilahnya kota pahami. Makanya coba kere pendapat makanya ulama itu terbagi angkayasang ulama fikih, ada ulama usul, ada ulama hadis, ada ulama tafsir, ada ulama hikmah, ada ulama tasawuf. Ini yang bahaya kalau orang tidak paham. Jangan kata maka darut tuh membalalin romo degamu lolong aku bisa gisana sampai jange berarti ini kalimat ulama sufi. Ya kau pikir agak nasang, angkana tuh kau kebelang daripada degamu. Masing-masing ada dasarnya Pak, nggak usah permasalahkan. Kama kiro, makanya makanya bita, kan beda-beda toh. Iya nangka tahu, ya kau nggak tahu malasa. Kemudian makan obat, orang itu tidak bersyukur. Tahu deh syukur itu kemalasan Pak Murah. Itu kupur nikmat.
Magai Nabi tamakada. Sehari semalam umatku ditimpa penyakit. Si tahu dosana nasusu ko Allah Ta'ala. Coba, itu hadis sahih. Siwan nimi umatku nakan nalasa, si tahu dosana nalagda po Allah Ta'ala. Berarti ya ko malasa ki, malaga dosa. Ya ko makmurai, berarti tidak bersyukur karena dosanya tidak terhapus. Coba. Makanya Imam Al-Ghazali, kalau buka kita nah sejarahnya Imam Al-Ghazali menangis perih kodena malasa lalana silangnya. Takut kalau Allah melupakan dia. Ia tahu nama malasa, dia sujud syukur bahwa Allah masih mengingat aku. Angka gak tahu pare-pare sujud syukur kok masa mengingat. Karena ilmu kita ada di fikih, bukan di tasawuf. Terpahami? Makanya pisahkan. Ya, kalau orang hakikat bicara hakikat, biarkan pesannya ya, urusannya dan jurusannya. Tapi kalau ulama fikih bicara tasawuf bahaya. Pada kongka dokter jantung mak bicara kulit. Begitu. Ahli tulang isuruh periksa mata, dia disengi. Atau ahli jantung disuruh periksa kulit, dia disengi. Ternyata jurusannya tasawuf itu masuk ke hakikat, fikih masuk ke hukum. Ya ko fikih mah pangewang, ya ko tasawuf dia nak pangewang. Makanya ko ciaki mah pangewang, pelajari sedikit hakikat. Tapi harus pintar fikih. Sebab ya ko tasawuf itu ada na pahangi fikih. Cukup mimba na cenga selesai karek sampajan na tahu ku saya tu. Ni suruh mas sahada pemang. Itu bahaya. Tapi maka kan pia upake Ustaz. Ya pemalasa kak makmurah kak. Hadis maka pakai. Maka dia bita tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk sembuh. Perintah tuh. Gitu kan. Mapangewani itu kepada pendapatannya secocok. Maka dia tahu dia na syukur ia tu tahu makmurah, maka dia tahu bele ni tu kemalasa dia nak murah. Mapangewan ni. Jadi aga nampai yo Ustaz, maka dia guru tak. Ya guru mana ni nak pemuala tengana. Aga tengana akadaki epun. Ia kuya lah saya lah sapacalang tak dampengi dosaku tak pasawi rasaku. Ia kuya pacoba pun paling ngak kekuatan nasak baraka mulai. Tapi ia kuya lah saya lah sa pasusu dosa aja tapasawi pula sakku nareko dena capu dosa. Tengah-tengahnya ya lah. Aja tak dareke mana kena utuh tu 54 dilak tak 5 minggu mana benar. Aja tak dareke. Terbahanya. Tapi Bu, aja mau tambah sarah. Angka Pak Burana laka si bawa tu. Angka ko gamay. Saya dapat di kitab. Siapa yang sholat sunnah subuh sesudah azan subuh 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca alam nasr. Rakaat kedua baca alam tara kaifah. Dia nak kena diutus si bapak dilak ya tu tahu. Itu jaminan. Apa lama tau? Al-insyirah alam nasr dengan alam tara kaifah. Papalampe sungai itu ya tuh. Tidak ada orang yang membacanya kecuali dipanjangkan umurnya. Alam nasr subak alam tarakaifah. Apa iya tuh sampai sunnah subuh angka mana dalilena. Makanya tahu pandrita itu biasa pada lihat makanan ketuja biasa lewang kelinga Ustaz. Mape nangka makada alam nasr sibala liila fi Quraisy. Okui kita ni Imamul Ghazali ko yet. Maka dari Imamul Ghazali nigi tahu mas sampai sunnah subuh rakaat pertama na baca alam nasra, rakaat kedua li ila fi Quraisy degaga tahu di solagi ko tahu dinomo. Pejabat pemerintah yang orang mau jatuhkan amalkan ini, tidak akan orang berhasil merusak kita. Ya rona Pak Guru ng Imamul Ghazali. Ya na rona lihat angkat tahu maka nama bela kesilan aga. Yang pertama kuliah yual kafirun
rakaat kedua qul huwallahu katalu. Oh, itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Siapa yang sholat sunat subuh qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama sesudah Fatihah, al-ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, maka padai apalanna ko masjidat kay ulawa pada rajanna lino. Itulah makna rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Oke, kami terpakai. Neki male Pak Burapat dialek tak? Alam nasara alam tarakai pasakaligus panjang umur. Meloki malay supaya dena petan nama jaki tawe supaya dena solani te pakalinonge kita tidak akan dirusak oleh orang manusia, maka amalkan alam nasrah si bali ila fi Quraisyin. Tapi aku meloki masjidaka pada ko masjidaka ki ulawa pada raja nalino, maka kuliah jual kafirun apa kulallahu katalu. Maka nama kanjak manang ya ko makanjak manang ya lamanang. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca alam nasrah kecicang napa kuliah yual kafirun. Rakaat kedua tabaca li ila fi Quraisyin alam tarakai panapa kulallahu katalu. Kalamanan nih. Coba. Itu cuma bicara fadilah. Makanya cuma bicara hikmah tahu fadilah larinya ke situ. Tapi kalau bicara hukum tidak. Makanya nak angkat itu pandrita beda-beda, ulama tasawuf ada beda memang Pak. Jadi ya koma guru ki agama usaha kalalu aja tapi si garu-garu. Apa ia na tasawuf lari lah ko pikir man rasaki. Ulama fikih mengatakan boleh singgah di WC masjid buang air kecil buang air besar. Ya kota koloki jupandang talepa WC nama sigi jambagi atau temeki sebelum tinggalkan masjid berwudu dulu. Supaya kita melakukan sunnah. Kalau tidak berwudu berarti melakukan hal yang makruh. Itu Syafi'i. Tapi kalau tasawuf jangan. Lebih baik bolan atau munrimil lau daripada masjid. Kenapa? Air yang di masjid itu adalah sedekahnya orang. Coba bahayanya itu. Ya kau tasawuf, ya kau lepak ke warungnya, wajah lalu jolok napa komandre. Ya kau papiki yang penting wajah. Kan begitu? Apa ia kumandre jolok napa muwaja degaga bedana loko mali buah pona teh maso napa kalau milawi makan dalenga buah pota. Kalau kau makan dulu baru bayar, makanya bayar dulu baru makan. Tak ada nasi salah. Ini karena kajiannya beda. Jadi mesti dikelompokkan Pak. Aja lalu tapatami adab no loko tauhid Ia natuna mega cia hormat ko bandera dena melo sungkaman dengan orang tuanya. Karena kenapa? Kajian adab masuk ke dalam tauhid. Padahal adab itu melampaui hukum. Ini penting. Makanya kumak bicara ada itu tuh Pak. Kasih sayang itu. Mamaulu. Macam panitia mapatatong agak jenasang itu pare-pare loka di burak loka aye burak loka mato pak ya tuh kopi tania loka putih jadi yang katu kampok de galo kana putih nih magi na burak loka. Ulama dulu itu begini, dena matandre sikolana tapi matandre pahanna. Matandre pahanna. Opo tu tau makokoy matandre sikolana tapi madodo pahanna. Aga si salana malak dak. Iya kok tau matandre sikolana na madodo pahanna, iya kok bangi teh nak kerapa bangi. Asyhadu alla dan sa asyhadu tapi dena lo masam pajang. Tau matandre sikolana itu na madodo pahanna. Cede-cede na protes imang, cede-cede na protes majet nang tayo mamakadan, wairil ma'dubi. Dena salah. Saya pernah tanyakan ke guru tak. Maka na kumakiru batini mga mabaca. Nasa iya kumakumi matomi roni sange dena salah, de tomi ana 7. Aka-aka bedana, makna makina Iya konesangi cocok na jaman ya rosalah berarti itu salah. Tapi ya kode ini sangi makome tomi roni sange. Nah iya rona pake, dena salah, de tomi ada 7. Karena kalimat salah itu berlaku pada orang yang tahu. Yang tidak tahu itu tidak berlaku. Paham ya? Jadi aja nih cede-cede, boleh nih mak guru tajwid.
Nama kerani alhamdulillah. Apa dia aku masampaja ni tay Pak? Dia nulis patujumanan ang tay mama kakanja bacaan tapi dia di semaringerat. Angka to tahu macam maringerat tapi bacaan dia sakadagan lagu macam ni. Itu dia nulis. Jadi masing-masing orang punya kelemahan. Ya itu ampai jasa sampaja sunnah. Tapi Nabi itu luar biasa Pak. Yaitu Nabi itu luar biasa, kasih sayangnya luar biasa. Makanya, angka sahabatnya letak masalah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Tapi dia ulep papi sawi boto, si minumnya. Makin Nabi teh taman oh. Dia nak kena Nabi teh boto mokok. Dia makan Nabi teh taman oh. Nah suruh nih pakan jaki sampajamu, pakan jaki si kirimu. Sisan na makan jak sampajan napaja sendiri boto. Asa ina makalilah ya jama-jamang kutu masampajan ni jamatoy. Ah, iya na tu ampai makada ia tu sampajangnya na tolak na caga tahu dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi aku enggak tahu Pak makada deh pajak tu 5 dosa ke asas kada ada sampajamoko. Makada guru terkelisiden rek almarhum. Ia ku paboto iku deh pamule sale jama-jamamu yang panti sampajamu aja musolai. Iya nama kanjakmu sampajamu musalaimu mati ya. Iya niko deh mu sampajamu boto hais marek gitu musalai. Nah, Nabi kita makor batin loko sahabat. Yang penting salah kojak kamu mati nade musalla pikun. Nah, jadi jamutan kong katau pak lo masih ya nanti sampai maka dia itu di pas sampajang lo cuma bereja maka dia apa ya hade lo bawa nih. Ya aku masih rik itu dan rimon na tonroy. Ya hari ko kiro sunna maka dicubu-cubu. Tama nih bereja maka ada macam aja masa pajak jadi di aku masa pajak jadi di kok jadi di muncul reke ya kau dapat tal lumiti paresa. Yo po ko mak bereja mak ko nang kamakanja ko tunapacio ko. Apalagi ko to masa pajak jadi di magi bereja mak na makanja apalan apa matanda na surit nabi tet 5 bereja mak. Magay na sabay bereja mak ay kasi pulong ni. Ya ko si pulong ito ulingi contoh ko sentere ya sentere ko 20 baterai na masuaga. Di bandi ko ci di mi baterai na. Ya nang ka sentere na ci di mi baterai na pa. Dia na masua, ya ko 20 pasti masua. Ya ko 20 baterai nang ka baterai mati acipira ni mon ritanga. Tu manamunya tu. Mako mati itu Pak Dereja mak ko ka Pak Dereja mak mati ko tu bimte acipira ani mon ritanga. Macio boatu. Mati itu sitongan na. Makanya Nabi mengatakan datang berjamaah di masjid. Makanya supaya angkat tahu ko tu makanya peringatan na pacio manamu ko tu barakah na itu. Nah, cuma aja minta barani lo ko mon rinay mangi. Apa aku tahu di pagaga baca napu tapalok ko rin imang Allahu Akbar. Sana salah imang ini gamit tolay. Jadi hati-hati kisah pa umroh. Ini memang asal-asal mo ko tujolo. Ito. Ya miro makanja-kanja na baca na mapaham ko ni mon rin imang ni. Yati ampay masigi patuli makadaka aja lalu talaca ipintun na yeriyolo kirikana. Ya ko bakal digini na imang kaya milo nalalan. Hah? Maka buat itu ketulina laca ya roh aja talaca itu jalur darurat namanya. Kira ini napai pangantar ya ternyata intinya